Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosat TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita kembali membahas sunnah-sunnah harian. Yang kali ini kita akan bahas sunnah dalam bertamu. Yang pertama yaitu akan kita bahas bagaimana aturan dalam meminta izin ketika kita bertamu. Ada beberapa yang harus kita perhatikan di saat kita datang untuk bertamu, apakah ke rumah rekan kita, famili kita, atau siapapun dia. Intinya, ya, ketika kita akan memasuki rumah seseorang yang bukan rumah kita, maka kita wajib untuk minta izin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'dzinu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau memasuki rumah yang bukan rumah kamu sampai engkau minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Ada hal-hal yang penting untuk kita ingatkan dalam masalah ini. Yang pertama, ikhwah, yaitu ketika kita ingin meminta izin, kita harus perhatikan bagaimana posisi tubuh kita. Di mana posisi tubuh kita tidak boleh menghadap pintu. Ini dikarenakan di saat si penghuni rumah membuka pintunya, otomatis kita akan melihat ke isi rumah. Sementara isi rumah itu ada kaum perempuan yang mungkin pada saat itu, ya kita tahu mereka tidak akan tutup auratnya dalam rumahnya sendiri. Tapi karena mata kita yang memang masuk sebelum diizinkan, maka ini suatu hal yang dilarang dalam Islam. Karena melihat ke dalam rumah seseorang, itu akan melihat aurat si penghuni rumahnya. Karena rumah tempat seorang yang membuka auratnya, yang biasa terbuka dalam rumah. Seorang wanita tidaklah mungkin dia dalam rumahnya dia memakai hijab dia yang sempurna. Pastilah dia tak pakai kerudung, atau mungkin dia pakai daster, ya, atau pakai ya baju kaos biasa, ya, supaya
menghilangkan kepenatan, kesumuan. Nah, kalau mata kita masuk ke dalam rumah, otomatis kita akan melihat hal itu semua, dan ini nggak dibolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, ikhwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana posisi kita di saat kita meminta izin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ja'a rajulun faqama ala babin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu mustaqbilal bab. Datang seorang laki-laki mendatangi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si laki-laki ini minta izin masuk dengan menghadap ke pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakadha anka fa innamal isti'dzan min ajlin nadhar. Hendaklah posisi kamu seperti ini. Ya, hendaklah posisi kamu seperti ini. Yaitu nanti akan kita jelaskan posisi bagaimana. Karena minta izin itu dikarenakan pandangan. Ya, dikarenakan pandangan mata kita. Ikhwafidin rahimani Allah wa iyyakum. Bagaimana posisinya, ikhwah? Ya, bagaimana posisinya? Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Ya, mengajarkan kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil bab min tilqa'a wajhihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mendatangi rumah seseorang, dia tidak menghadap ke pintu orang tersebut, ke pintu rumah orang tersebut. Walakin min ruknihil aiman au aisar. Tapi beliau berdiri di pintu sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Jadi tidak menghadap pintu. Ya, posisi beliau imma di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Dan tidak menghadap pintu. Wa yaqulu assalamu alaikum. Beliau katakan assalamu alaikum. Demikian ikhwah. Sahal bin Sa'ad, ya, Sahal bin Sa'ad pernah berkata, ittala'a rajulun min hujrin fi hujrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang, ya, mengarahkan pandangannya ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam midraya yahku bihi ra'sah. Sementara di tangan Nabi itu ada alat untuk penggaruk kepala. Faqala, atas beliau mengatakan, "Lau a'lamu annaka tanzuru la ta'antu bihi fi 'ainik." Fi 'ainik. Seandainya aku tahu tadi kamu melihat ke dalam rumahku, niscaya akan saya cucuk matamu dengan ini, dengan tongkat ini. Innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Oleh karena itu, minta izin itu disyariatkan karena menjaga pandangan. Ya, menjaga pandangan. Makanya khafidin, kalau kita sedang minta izin mau masuk, posisi kita di mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan. Tidak menghadap ke dalam pintu. Oleh karena itu agak suatu hal yang aneh kalau ada orang yang dia mengetuk assalamualaikum, itu gak dibukakan, lantas dia lihat dari jendela, di jendela ada gorden, dia sengaja tarik gordennya untuk melihat isi rumah. Ini gak dibolehkan, ikhwah. Ya, ingat, innama ju'ilal isti'dzan li ajlil basar. Minta izin itu ya disyariatkan dikarenakan mata. Jadi bukan kita hanya minta izin untuk badan kita, fisik kita yang masuk, tapi juga sekaligus minta izin agar pandangan kita dibolehkan juga melihat isi rumah. Demikian. Makanya ketika kita baru mengetuk, kemudian dibuka pintu, kita kan belum dapat izin untuk masuk. Otomatis pandangan kita juga belum diizinkan untuk masuk.
Ya. Ketika si penghuni rumah membuka pintu, otomatis kita akan melihat isi rumah, dalam rumah. Memang kita belum masuk, tapi pandangan kita sudah masuk. Pandangan kita itu yang sudah lebih dahulu masuk tanpa izin. Itulah hikmahnya mengapa kita berdiri di sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu. Agar tidak masuk pandangan kita sebelum kita diberi izin untuk masuk. Itulah ikhwatiddin pentingnya kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW ini. Dan memang luar biasa hikmahnya ikhwah. Ya. Luar biasa hikmahnya. Bisa saja kan, kita tidak tahu mungkin istri kita ketika kita buka pintu, waktu itu istri kita sedang baru keluar dari kamar mandi misalnya, hanya pakai handuk. Sementara biasa istri kita kalau keluar pakai jilbab, pakai cadar. Demikian. Kita tidak tahu ketika kita buka pintu, ternyata dia bersamaan dengan itu keluar dari kamar mandi misalnya. Sementara kalau keluar kamar mandi bisa terlihat dari pintu. Kalau pintu terbuka. Makanya ikhwah perlu kalau antum Allah mudahkan mendesain rumah, ya, desainlah dengan rumah ketika pintu tamu kita terbuka tidak terlihat isi rumah kita. Ini penting sekali ikhwah. Ya. Kan banyak kita lihat desain rumah sederhana, kalau buka pintu ruang tamu itu sampai ke dapur kelihatan. Ya, sampai ke dapur, bahkan sampai ke ruang belakang kelihatan. Nah, ini kurang pas untuk menutup aurat orang-orang yang ada dalam rumah kita, terutama kaum wanita. Jadi desainlah itu pintu, kalaupun dia terbuka, mungkin terbuka oleh angin, ya. Kalaupun terbuka, ada orang masuk, tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Kalaupun istri kita, anak-anak gadis kita keluar dari kamar dia, nggak terlihat dari pintu ruang tamu tersebut. Demikian ikhwatiddin, ya. Itu sangat bagus sekali. Ya, kalau Allah mudahkan para pemirsa membuat rumah sendiri. Demikian ikhwah. Ya, kalau tidak, buatlah agak lemari lah gitu menghalanginya. Intinya jangan sampai mudah terlihat dari luar. Itu yang pertama ikhwatiddin. Jadi sebelum kita minta izin untuk masuk, posisikan diri kita di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri pintu, jangan menghadap pintu. Kalau belum dijawab salam kita, jangan pula kita melihat ke dalam rumah melalui jendela. Ada lagi lebih parahnya. Dari jendela tamu tak nampak orangnya, pergi ke samping rumah, dia lihat dari jendela kamar. Biasanya kan jendela kamar tuh agak tinggi tuh. Kalau orang Medan bilang jendela monyet namanya. Itu pun dibuka, Masya Allah. Kalau jendela itu dibuka, ditarik gordennya, terlihat isi kamar. Ini lebih parah lagi ikhwah. Makanya Islam itu mengajarkan kita adab yang luar biasa. Tidak ada ini di agama lain. Tidak ada. Hanya ada dalam agama Islam. Luar biasa kan? Kemudian ikhwah, yang kedua, yaitu minta izinnya itu bagaimana? Tentunya di sini ada dua ikhwah. Ada ucapan salam, ada ucapan minta izin. Ayat tadi kan menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sampai engkau minta izin dan mengucapkan salam. Jadi itu dua. Ya, jadi itu ada dua. Artinya ikhwatiddin, kita ucapkan assalamualaikum ketika ucapan salam kita dijawab waalaikumsalam oleh penghuni rumah, itu belum merupakan izin untuk masuk. Ya. Belum merupakan izin untuk masuk. Jadi dia ada dua. Ucapan salam, kemudian pengizinan untuk masuk ke dalam rumah. Itulah dia. Hatta tasta'dinu wa tusallimu ala ahliha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, an rajulin min Bani Amir
seorang laki-laki dari Bani Amir, annahu ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah dia minta izin langsung kepada Nabi untuk masuk ke rumahnya, berarti ini orang sahabat. Ini orang dari Bani Amir, seorang laki-laki dari Bani Amir. Dalam ilmu mustalah dikatakan dia adalah seorang yang mubham. Apakah ini hadis yang dhaif? Tidak, ikhwafidin. Karena mubham di sini mubham dari kalangan para sahabat. Mubham dari sahabat yang jika yang mubham itu ya, al-mubhamu ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu adalah perawi yang tidak ada namanya. Ini enggak ada namanya. Kalau yang enggak ada namanya itu di level tobaqoh sahabat, maka la yadurul hadis. Tidak mengapa dalam masalah hadis, ya. Tidak membuat hadisnya menjadi hadis dhaif. Sama seperti ini. An rajulin min Bani Amir, dari seorang laki dari Bani Amir, enggak ditahu siapanya. Apakah ini sahabat? Kita lihat dari konteks hadis. Annau ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi. Dia minta izin kepada Nabi untuk masuk ke rumah Rasulullah, ke rumah beliau. Berarti dia sahabat. Kalau yang tidak diketahui itu adalah di level tobaqoh sahabat, maka tidak masalah. Tapi kalau selain sahabat, tabi'in, tabi'in, maka itu bisa membuat hadis menjadi dhaif. Atau yang disebut juga dengan majhul. Ya, majhul. Majhul ini ada dua, majhul hal dan majhul ain. Baik. Faqala a'aliju, laki-laki ini mengatakan, apakah saya boleh masuk? Dia lupa, belum mengucapkan salam. Dia hanya minta izin untuk masuk, tapi dia lupa mengucapkan salam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata li khadimihi kepada pembantunya, agak suara yang agak keras ya. Ukhruj ila hadza. Kamu keluar ke orang ini. Fa'allimhu al-isti'dzan. Ajarkan dia bagaimana cara minta izin. Faqul lahu, katakan kepadanya, qulil assalamu alaikum a'adkhul. Katakan kepadanya, ucapkan assalamu alaikum, apakah saya boleh masuk? Fasami'ahu rajul. Ucapan Rasulullah ini kepada pembantunya didengar oleh laki-laki itu. Karena Rasulullah SAW sengaja menguatkan suaranya ya untuk didengar laki-laki yang akan bertamu tadi. Ya, Rasulullah tadi katakan kepada pembantunya, ajarkan yang di luar itu. Ya. Kalau mau masuk rumah seorang, katakan assalamualaikum, apakah boleh saya masuk? Rupanya ucapan Rasulullah ini didengar oleh laki-laki itu. Fasami'ahu rajul, laki-laki dari Bani Amir tadi mendengar, faqala assalamualaikum a'adkhul. Assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Fa'adzina lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Lantas orang ini pun diberi izin oleh Rasulullah dan dia pun masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwafiddin ya, kalau kita mau minta izin masuk ke rumah seseorang yang bukan rumah kita, ucapannya assalamualaikum. Dah, tunggu aja dulu jawabannya. Kalau sudah dijawab waalaikumsalam. Ya biasanya kalau sudah dijawab, kita nunggu buka pintu. Ketika pintu dibuka, ingat ikhwafidin, jangan nyelonong masuk. Karena kita belum diizinkan untuk masuk. Tunggu dulu. Ya. Kalau kita belum juga disuruh masuk, coba ngomong. Mas, boleh saya masuk? Oh iya silahkan. Mungkin dia lupa gitu kan. Baru masuk. Jadi ucapan menjawab salam, jawaban salam dari penghuni rumah waalaikumsalam itu bukan izin untuk masuk. Karena kan bisa saja dia jawab assalamualaikum, kita katakan waalaikumsalam. Bisa saja dia katakan, aduh Pak, maaf saya belum bisa terima tamu. Nah, kita harus pulang. Ya. Kewajiban dia menjawab salam, bukan salam itu menunjukkan kita boleh masuk. Demikian. Bukankah Allah katakan fa idza qila lakum murji'u farji'u. Kalau ternyata si penghuni rumah mengatakan, "Pak, pulang aja dulu ya, saya belum siap menerima tamu." Farji'u, pulang kata Allah.
pulang. Jangan ngotot di situ mau masuk. Demikian ikhwah, ya. Jadi sekali lagi, ketika kita mengucap assalamualaikum, dijawab oleh si penghuni rumah waalaikumsalam, ingat itu belum izin untuk masuk sampai kita dipersilahkan untuk masuk. Atau kita tanya, boleh saya masuk? Oh silahkan. Maka barulah kita boleh masuk. Ketika kita sudah dipersilahkan masuk, berarti memang rumah sudah steril dari hal-hal yang tidak diinginkan terlihat oleh orang luar. Demikian ikhwatiddin. Ya. Ya kalau kita nyelonong masuk, kita tidak tahu kadang-kadang rumah itu berantakan, apalagi penghuni rumah punya anak kecil, yang rumah itu jarang teratur. Punya anak kecil, laki-laki lagi, ya lasaknya luar biasa. Ya siapalah penghuni rumah yang ingin ketika tamunya datang rumah berantakan. Pasti ya inginnya ketika tamu datang rumah rapi. Jangankan tamu ikhwafiddin. Jangankan tamu. Suami yang baru pulang pun inginnya ketika dia pulang rumah rapi. Demikian. Apalagi orang lain. Oleh karena itu ketika kita disuruh silakan masuk. Berarti memang rumah sudah siap untuk dimasuki kita. Demikian. Kadang-kadang kan begini kan. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ada jawaban dari rumah. Sebentar ya Pak. Nah, berarti dia sedang menyiapkan rumah. Ya mungkin di situ ada yang berantakan, ada yang apa, yang intinya dia tidak ingin orang lain melihat kondisi rumah dia pada saat itu. Sebentar ya, nah, begitu. Mungkin rumahnya yang belum siap, atau mungkin dianya yang belum siap untuk menerima tamu. Mungkin dia cuci muka dulu, begitu ikhwan. Ya, jadi itulah dia. Makanya ada dua di situ, ucapan salam dan ucapan a'adkhul. Makanya ikhwah, ya sebagian ulama ada yang mengatakan sebagaimana ucapan salam itu pakai bahasa Arab, assalamualaikum, maka ucapan minta izin juga disunahkan pakai bahasa Arab, a'adkhul. Nah, itu dia. Hatta tusallimu, hatta tasta'dinu, wa tusallimu ala ahliha. Sampai engkau minta izin dan ucapkan salam. Ucapan salam sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Pakai bahasa Arab. Assalamualaikum. Kalau dia mengucapkan salam lebih sempurna akan lebih baik. Sebagaimana yang sudah kita pelajari ketika kita belajar sunnah-sunnah ketika kita bertemu. Baik. Demikian juga ucapan minta izin. A'adkhul. Sebagian ulama mensunnahkan untuk memakai bahasa Arab sebagaimana ucapan salam memakai bahasa Arab. Itu yang paling afdol. Kita masuk. Assalamualaikum. A'adkhul. Assalamualaikum. A'adkhul. A pertama itu hamzah istifham. Adkhul alif mudhara'ah. Jadi saya boleh masuk. Assalamualaikum. A'adkhul. Boleh saya masuk? Demikian. Tapi kan tentunya kalau kita memakai bahasa Arab, nggak semua orang yang memahami apa yang kita ucapkan. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama lain mengatakan tidak harus. Tidak harus, silahkan pakai bahasa apa saja selama bahasa tersebut difahami oleh si penghuni rumah. Iya, mau dia pakai bahasa Padang, mau dia pakai bahasa Arab, mau dia pakai bahasa Aceh, mau dia pakai bahasa Jawa, silahkan. Ya, tidak ada masalah. Asalkan bahasa tersebut bisa difahami oleh si penghuni rumah bahwasanya kita sedang minta izin untuk masuk ke rumah dia. Demikian. Ada satu kisah ikhwah. Ya, ada satu kisah di mana ada seorang sahabat. Kalau dia mau minta izin untuk masuk, dia katakan assalamualaikum. Ana drawardi. Ana drawardi, dia pakai bahasa dia. Apakah saya boleh masuk? Itu artinya. Sehingga orang-orang melakopi dia, memberikan dia julukan Adrawardi. Karena ketika dia mau masuk rumah selalu mengatakan Ana drawardi. Anadrawardi, begitu. Maka orang-orang pun mengatakan dia Adrawardi. Artinya kan bahasa yang bahasa daerah dia.
Nah, demikian ikhwati fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Pernah juga Ummul Miskin binti Asim bin Umar bin Khattab, di mana ada seorang masuk mau minta izin ke rumahnya, dia katakan ana drayam, qalat ana drun. Saya juga nggak tahu ini apa artinya, bahasa apa. Tapi intinya yaitu yang rojih bahwasanya untuk ucapan salam kita pakai bahasa Arab. Nggak boleh diterjemah. Ya. Pakai bahasa Arab karena itu merupakan bahasa ucapan selamat yang sudah Allah ajarkan mulai dari Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, lantas Nabi Adam bersin dan mengucapkan alhamdulillah, Allah mengatakan yarhamukallah, lantas Allah suruh Adam pergi ke tempat malaikat-malaikat itu dan ucapkan salam. Kemudian Nabi Adam datang dan mengucapkan assalamualaikum. Malaikat mengatakan waalaikumsalam. Lantas Allah katakan inilah ucapan selamat untukmu dan untuk anak cucumu. Jadi ini ucapan assalamualaikum, ini ucapan sejak di surga Allah ajarkan kepada manusia. Jangan ditukar-tukar dengan yang lain. Jangan usah ditukar-tukar salam tak apalah, ya. Jangan tukar karena itu bahasa sudah baku sejak ayahanda kita Adam alaihissalam di dalam surga. Ini sudah kita bahas pada kajian yang lalu. Asal usul ucapan assalamualaikum. Kemudian ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Kita sudah ucapkan salam, kita sudah minta izin. Nah, ada satu hal. Sebenarnya ucapan minta izin dahulu ataukah ucapan salam? Karena kan ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu hatta tasta'dzinu. Ingat, hatta tasta'dzinu, sampai engkau minta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam. Zahirnya ayat menyebutkan minta izin dulu baru salam. Ya kalau kita katakan adkhul assalamualaikum, terbalik jadinya. Ya. Jadi ini bagaimana? Ikhwah, Al-Qur'an itu ditafsirkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan Rasulullah sudah mengajarkan seorang dari Bani Amir, ya, di mana dia mengajarkan assalamualaikum a'adkhul, assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Berarti ini praktek daripada ayat tadi, yaitu surat An-Nur tadi, ya, surat An-Nur ayat 27 tadi. Demikian. Lantas gimana dengan ayat? Kok berbeda dengan ayat? Para ulama mengatakan bahwasanya hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Di situ ada huruf waw atof. Waw atof ini la yufidu at-tartib, bukan untuk menunjukkan urutan. Ya, waw atof yang tidak menunjukkan urutan. Makanya cocok dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mentafsirkan ayat tersebut, yang mempraktekkan ayat tersebut. Selanjutnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kalau yang si penghuni rumah bertanya kepada kita, man, siapa di luar? Maka kita harus menyebutkan identitas. Sama seperti kemarin yang kita mempelajari sunnah-sunnah menggunakan HP. Ya. Ketika kita telepon seseorang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang yang kita telepon bertanya, siapa ya Pak? Kita jawabkan. Kita jawab siapa kita. Sebutkan nama kita. Jangan ucapkan saya. Sama nih seperti ini ikhwatiddin. Kalau ternyata penghuni rumah mengatakan, siapa Pak ya? Siapa ya di luar? Ya, maka kita sebutkan identitas kita. Jangan ucapan saya loh. Masa nggak tahu sih? Masa nggak ingat dengan suara saya? Masa? Jangan. Ya. Sebutkan saja siapa nama Anda, sebutkan. Kalau dia belum jelas, mungkin namanya Abdullah banyak di kampungnya. Mungkin suaranya juga hampir sama. Bilang saja, saya Abdullah yang biasa jual cabai. Begitu.
Oh, ya, begitu. Jadi sebutkan identitas Anda sampai jelas. Dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi. Aku datang kepada Rasulullah untuk membayar utang, ya, utang ayahku kepada Rasulullah. Fadaqaqtul bab faqala, lantas aku ketuk pintunya, faqala, beliau mengatakan, manza, siapa di luar? Faqultu ana, aku katakan ana, saya. Jabir enggak mengatakan nama dia, tapi dia hanya mengatakan saya ya Rasulullah. Faqala ana, saya, ka'annahu karihaha. Beliau enggak suka dengan jawaban saya, karena ucapan saya itu belum menyebutkan sebuah identitas. Ya, jawaban saya belum menunjukkan sebuah identitas. Baik. Dalam hadis yang lain dari Buraidah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam atal masjid wa Abu Musa yaqra'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid, saat itu Abu Musa sedang membaca Al-Quran. Faqala, man hadha? Lantas Rasulullah bertanya, siapa ini? Qala ana Buraidah. Ya, Buraidah mengatakan, saya Buraidah ya Rasulullah. Jadi sebutkan nama. Demikian juga Ummu Hani. Ya, Ummu Hani. Ummu Hani radhiyallahu anha datang mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ji'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat faqultu, aku berkata, artinya Rasulullah bertanya kepada beliau, siapa di luar? Faqultu ana Ummu Hani. Saya adalah Ummu Hani. Jadi kita menyebutkan nama kita, identitas kita ketika si penghuni rumah bertanya siapa di luar. Jangan menjawab saya. Dan jangan marah. Ya, jangan marah. Kemudian ikhwah, qala Ali bin Asim. Ali bin Asim pernah berkata, qadimtul Basrah fa ataitu manzil Syu'bah. Aku datang ke kota Basrah dan aku berkunjung ke rumah Syu'bah. Syu'bah seorang ulama yang terkenal pada waktu itu. Fadaqaqtu alaihil bab, lantas ku ketuk pintu rumahnya. Faqala man hadha? Lantas Syu'bah rahimahullah bertanya, siapa di luar? Qultu ana, aku katakan saya. Faqala, ya hadha ma li sadiqin yuqaluhu ana. Hei, aku tak punya kawan yang namanya si ana. Aku enggak punya kawan yang namanya si saya. Itu sebagai pernyataan protesnya Syu'bah terhadap orang yang di luar. Yang datang tadi kan Ali bin Asim. Kenapa dia enggak katakan Ali bin Asim? Selesai masalah. Tapi ternyata Ali bin Asim ketika ditanya oleh Syu'bah siapa di luar, dia hanya mengatakan ana, saya. Makanya Syu'bah mengatakan rahimahullah, dia mengatakan aku enggak punya teman yang bernama si saya. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan saya, jawaban saya belum menunjukkan sebuah identitas. Kemudian dalam riwayat yang lain, Muhammad bin Salam dari ayahnya, qala, dia berkata, daqaqtu ala Amr bin Ubaid. Aku mengetuk pintu Amr bin Ubaid. Faqala man hada? Lantas dia berkata, siapa di luar? Faqultu ana, aku katakan ana. Faqala la ya'lamul ghaiba illallah. Enggak ada yang tahu ilmu ghaib kecuali hanya Allah. Ya dia enggak tahu. Karena dia enggak tahulah maka ditanyanya siapa. Kalau dia tahu ya enggak tanya lagi. Ya kadang-kadang kan ikhwafiddin kita berkunjung, kita misalnya kita HP lah ya, kita ditelepon oleh seseorang begitu. Mungkin nomornya enggak tercantum. Ketika kita mendengar suaranya, oh si fulan ini. Lantas kita katakan, ya ada apa ya fulan? Karena kita sudah tanda suaranya. Ya, demikian. Jadi dia nggak perlu tanya lagi siapa di luar, siapa yang nelpon, nggak perlu tanya lagi. Tapi walaupun terkadang begini ikhwah, mungkin suami pulang ke rumah malam lah, mungkin agak lembur, suami agak bindeng karena kena flu. Ya, ketika dia ketuk pintu,
pintu terkunci dari dalam. Kita assalamualaikum. Jawab oleh istri kita misalnya. Waalaikumsalam. Siapa ya? Kita jangan marah-marah. Ya, jangan marah-marah. Kamu masa nggak tahan dengan suara suamimu? Dasar istri durhaka. Jangan. Karena dia bertanya itu, menunjukkan dia belum nggak paham atau dia belum tanda. Ya mungkin suara Anda berbeda dari biasanya karena gara-gara flu. Ya sebutkan saja sebulan. Oh, jadi dibuka. Jangan dimarah-marah tuh istri. Ya, jangan dimarah-marah. Demikian ikhwatiddin. Baik, itulah beberapa ya pengalaman para ulama kita menghadapi orang yang datang mau bertamu, ketika ditanya siapa dia menjawabkan saya. Ternyata saya itu tidak dibolehkan. Ya. Sebutkanlah nama. Sebutkan nama. Baik. Kita sudah ucapkan salam. Kita sudah minta izin masuk. Ya. Kemudian penghuni rumah bertanya, kalau dia bertanya siapa, kita jawab dengan apa namanya? Dengan identitas kita. Baik. Terkadang kita butuh untuk mengetuk pintu. Ya. Apakah disunahkan mengetuk pintu? Ya. Disunahkan untuk mengetuk pintu atau yang mewakilinya. Seperti bel, ya. Bel. Mengenai sunnah mengetuk pintu, ini sudah kita bacakan tadi hadis dari Jabir. Dia kan tadi mengatakan, aku datang ke rumah Rasulullah membawa hutang ayahku. Fadaqaqtul bab. Lantas aku ketuk pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara ngetuk pintu. Dan bagaimana para sahabat mengutuk pintu Rasulullah SAW. Apakah bawa batu, assalamualaikum, gludak, 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 begitu? Ya. Atau bagaimana? Ya tentunya ikhwatiddin, karena kita mau bertamu, sopanlah dalam mengetuk pintu. Kita lihat bagaimana para sahabat mengetuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas bin Malik, "Inna abwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana tuqra'u bil azafir." Bahwasanya pintu Rasulullah SAW diketuk dengan kuku. Ya kalau kita bahasa gini lah, gini kira-kira. Nah, diketuk pakai kuku. Bukan pakai tinju ya, kayak kuku. Menunjukkan apa? Begitulah lembutnya dalam mengetuk pintu. Demikian. Ya, terkadang di pintu itu ada seperti pendulum gitu yang digunakan untuk pintu. Ya, artinya kita agak-agak lah ketuk pintu rumah orang. Ya, diagak-agak. Jangan sampai si penghuni rumah itu khawatir pintunya rusak gara-gara kita. Ya. Ada seorang penulis syekh, ya, dia menulis buku Isyaratu il Ahkamil Isti'dzan wa Adamu Ziyarah. Nama syekhnya Ibrahim bin Fathi bin Abdi Al-Muqtadir. Di mana ikhwatiddin penyebab dia menuliskan buku. Buku ini sudah diterjemah, ya. Adab dalam minta izin. Sudah diterjemah. Dia menulis buku ini dikarenakan ada pengalaman dia. Ketika itu datang seorang tamu mengetuk pintunya dan dia sedang sibuk. Dia belum bisa menerima tamu. Ikhwah, ingat, penghuni rumah itu punya hak apakah dia terima tamu ataukah tidak. Tapi ketika dia sudah menerima tamu, berarti dia wajib untuk memuliakan tamu. Tapi di awal ketika dia tidak terima itu hak dia. Makanya ayat mengatakan wa idza qila lakum murji'u farji'u. Apabila dikatakan kepada kalian pulanglah maka pulang. Jadi si syekh ini, ya, penulis buku ini, dia belum siap menerima tamu karena kesibukan dia. Tamu ini terus mengetuk pintu. Karena tamunya nggak puas dengan ketuk pintu pakai tangan, dia cari besi. Dipukulnya pintu rumah si syekh ini penulis, ya, dengan besi. Akhirnya syekhnya pun keluar. Keluar bukan karena ingin mengizinkan si tamu masuk, tapi khawatir pintunya pecah, pintunya rusak. Demikian. Ya, kalau kita bilang macam-macam debt collector gitulah, ya kan? Mengetuk pintu kan nggak lembut dia. Biasanya main tinju, main gedor begitu. Makanya ikhwatiddin,
mengetuk pintu itu juga harus dengan adab, pelan. Nah, demikian. Kemudian boleh juga ketuk itu diganti dengan bel. Ya. Asalkan pertama ikhwah, belnya bukan bel musik. Kalau bel musik nggak dibolehkan, haram hukumnya, karena itu mizmar syaitan, seruling setan. Nggak dibolehkan. Jadi apa? Ya mungkin suara bel tet gitu, atau ting tong, atau belnya bel suara assalamualaikum misalnya, ya assalamualaikum misalnya, atau bunyinya misalnya bunyi burung misalnya, ya, dan banyak ikhwafidin yang bukan musik. Demikian. Sebagaimana mengetuk juga pakai kesopanan, pijit bel juga pakai kesopanan. Jangan sampai kita pijit sampai 3 menit. Begitu. Sehingga yang punya rumah takut ini kebakar di belnya. Makanya ya satu aja ting. Nah, demikian. Itulah salah satu di antara adab-adab dalam meminta izin, mengetuk pintu. Bagaimana kalau seandainya belnya itu bel assalamualaikum? Kita pecit. Assalamualaikum, kata si bel. Lantas ketika orangnya masuk, ketika si penghuni rumah buka pintu, apakah kita masih mengucapkan assalamualaikum? Jawabannya iya. Karena bel itu mengucapkan assalamualaikum, itu nggak wajib dijawab. Ya. Karena kita nggak ada disuruh mengucapkan selamat kepada si bel. Jadi ketika kita mau masuk, ya kembali ucapkan assalamualaikum. Jangan tak ucapkan assalamualaikum, nggak sopan. Jangan kita katakan, loh tadi bel kan sudah mewakili saya. Enggak. Ya, itu bel, suara bel, bukan ucapan salam kita. Jadi kita kembali mengucapkan assalamualaikum ketika si penghuni rumah membuka pintunya. Demikian ikhwati fiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, mengucapkan salam itu 3 kali. Mengucapkan salam 3 kali. Kalau 3 kali nggak dijawab, pulang. Ya, 3 kali nggak dijawab, pulang. Apa dalilnya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kuntu fi majlisi min majlisil ansar. Ketika itu aku berada di majelis orang-orang Ansor. Idza Abu Musa wa ka'annahu mad'ur. Tiba-tiba datanglah Abu Musa yang terlihat wajahnya sedang kalut. Faqala, dia berkata, ista'dantu ala Umar salasan falam yu'dan li faraja'tu. Dia berkata, tadi aku minta izin mau masuk ke rumah Umar, tapi sayangnya aku nggak dikasih izin. Mungkin karena nggak dikasih izin itu maka wajahnya agak aneh gitu, jadi kalut. Kenapa ya saya nggak dikasih izin? Nah, begitu. Faraja'tu, maka aku balik. Sudah 3 kali, ya. Faqala ma mana'ak. Lantas dia berkata, apa yang menghalangimu? Artinya begini ikhwatiddin. Pada hari setelah itu, ya, Umar bertanya kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Umar bertanya kepada Abu Musa Al-Asy'ari, saya mendengar kamu ucapkan salam 3 kali. Lantas kenapa pergi? Kenapa nggak jadi datang, nggak jadi masuk? Fakultu, aku katakan, kata Abu Musa Al-Asy'ari, ista'dantu salasan falam yu'dan li faraja'tu. Ya, tadi aku sudah minta izin 3 kali, ternyata belum dapat izin, aku pulang. Kenapa? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sta'dana ahadukum thalathan falam yu'dan lahu falyarji'. Apabila salah seorang kalian minta izin 3 kali belum juga dapat izin, maka hendaklah dia pulang, balik. Jangan ngotot sampai 7 kali, 10 kali. Assalamualaikum. 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 Gak usah. Ya. Demikian. Cukup 3 kali. Assalamualaikum. Nah, tenang dulu. Assalamualaikum. Nah, begitu. Sampai 3 kali. Ya. Kemudian ikhwati fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya yaitu
yang juga perlu untuk kita ketahui, bagaimana kalau seandainya si tuan rumah mengirim orang untuk menjemput kita datang ke rumah dia? Apakah masih perlu untuk minta izin ataukah tidak? Jawabannya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasulur rajuli ila rajuli idnuhu. Utusan seseorang kepada seseorang itu merupakan tanda izinnya. Jadi kalau sudah si penghuni rumah mengutus seseorang untuk menjemput kita, mungkin untuk makan, untuk apalah, dan begitu kita datang dengan utusan tersebut, ya sudah pintu rumah sudah terbuka, ya maka kita masuk saja. Berarti emang sudah mendapat izin. Tidak usah nunggu penghuni rumahnya mungkin lagi dalam, entarlah yang bapak itu belum keluar. Jangan, sudah langsung aja masuk. Karena itu menunjukkan sudah mendapat izin. Apa tanda izinnya? Sudah terbuka pintunya. Ya, sudah terbuka pintunya. Oleh karena itu ikhwatiddin, kalau kita telepon seseorang, ya, misalnya abang kita atau teman kita, akhi, ana mau datang ya ke rumah antum nanti jam 5. Oh ya silakan. Ya silakan. Nanti kalau pintu rumah terbuka masuk aja ya. Begitu. Ya sudah, berarti antum sudah ucapkan salam, langsung masuk. Tidak perlu lagi, boleh saya masuk? Enggak perlu lagi. Kenapa? Dibukakan pintu, dia sudah kasih isyarat bahwasanya itu merupakan izin untuk masuk. Makanya Rasulullah katakan utusan seseorang itu sudah menunjukkan izinnya si penghuni rumah. Demikian ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Saya kira itu sajalah yang terkait dengan masalah minta izin. Ya, itu masih minta izin. Kita belum masuk ke rumah loh nih. Masih sunnah minta izin. Saya ulangi. Pertama, kita menghadapnya jangan ke pintu, tapi posisi berdiri di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri pintu. Kemudian kita mengucapkan salam. Kemudian kita juga mengucapkan minta izin. Ya, minta izin. Kemudian kita juga disunahkan mengetuk pintu dengan ketukan yang lembut, jangan sampai mengkhawatirkan si penghuni rumah pintunya rusak. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita disilakan masuk barulah masuk. Ya. Ketika kita disilakan masuk barulah kemudian kita boleh masuk. Kalau seandainya kita dijemput oleh utusan si penghuni rumah, cukup kita mengucapkan salam langsung masuk ke dalam rumah. Sepertinya itu sajalah yang terkait dengan masalah minta izin ya. Insyaallah besok kita akan bahas ketika kita masuk ke dalam rumah orang tersebut apa saja yang harus kita perhatikan. Apakah kita langsung masuk duduk atau bagaimana? Atau nengok-nengok dulu isi rumah atau bagaimana? Itu insyaallah akan kita bahas pada kajian besok insyaallah. Demikian ikhwatiddin para pemirsa sekalian, ya semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi ikhwah yang ingin bertanya, para pemirsa Orasat TV dan pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya silakan kirimkan pertanyaan Anda di pesan singkat 0895 6113 27778 0895 6113 27778. 7-nya 3 kali. Baik, alhamdulillah sudah ada yang masuk. Bentar. Bismillah. Ustadz, saya tinggal di daerah Medan Johor dan sudah masuk zona merah. Akan tapi sholat id tetap akan diselenggarakan di masjid depan rumah. Mohon nasihat, apakah saya sholat id di rumah saja atau tetap di masjid? Ya, pemerintah kita sudah memberikan aba-aba. MUI juga sudah memberikan aba-aba bagi daerah yang berada di zona merah. Hendaklah
melakukan sholat id di rumahnya. Ya, hendaklah melakukan sholat id di rumahnya. Dalam masalah ini kita diberi keringanan yang seharusnya masyarakat sholat di daerah zona merah seharusnya mereka seharusnya mereka memperhatikan himbauan dari pemerintah tersebut. Seharusnya begitu dan itu wajib mereka lakukan. Ini juga himbauan Menteri Agama dari MUI juga sudah memberikan himbauan-himbauan seperti itu. Oleh karena itu, ikhwatiddin, tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Ya kita tidak tahu apakah di antara jamaah tersebut ada yang terpapar COVID apakah tidak, karena memang masalah mereka yang carrier, yang membawa virus ini tidak ada yang kuat sehingga tidak menunjukkan gejala-gejalanya. Tapi kalau dia menularkan kepada orang yang lebih lemah imunnya dibandingkan dirinya, itu bisa terpapar dan bisa berbahaya untuk kesehatan orang tersebut. Jadi saya himbau kepada ikhwah yang berada di daerah zona merah, sholatlah di rumah masing-masing sholat idnya, yaitu 2 rakaat. Rakaat pertama 7 takbir selain takbiratul ihram, rakaat kedua 5 takbir selain takbir di saat mau berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Adapun khutbah, para ulama berbeda pendapat tentang masalah itu. Apakah memang harus ada khutbah atau tidak? Yang rajih Allahu a'lam bissawab, tidak harus ada khutbah. Karena khutbah Id itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Demikian juga fatwa dari Imam Malik rahimahullah, ya, mereka yang sholat id di rumah tidak perlu memakai khutbah. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, Ustaz, tanya, adakah batas maksimal jumlah orang yang datang ke tempat atau ke rumah seseorang dalam sekali waktu? Adakah aturan syar'inya? Allahu a'lam, sepengetahuan saya itu tidak ada. Tergantung sesanggup kita. Sesanggup kita. Ya, janji yang datang ke rumah kita berapa orang? Ya tentunya ikhwatiddin, sebelum kita datang ke rumah seseorang, kalau kita nggak punya janji, ya, kalau kita tidak punya janji, maka resikonya apa? Ya bisa kita datang tapi tidak dapat izin untuk masuk. Bisa seperti itu. Demikian. Tapi kalau kita sudah janji, kita bisa informasikan kepada si penghuni rumah. Saya mau ke rumah antum ini. Oh iya silakan. Tapi kami berempat puluh ini misalnya. Ternyata satu rombongan, satu bus mau datang. Mungkin yang mau didatangi seorang ustadz. Oh silakan, nggak apa-apa. Mau 40, 70, 100 nggak masalah. Gitu. Ya kalau nggak ada tempat berdirilah misalnya begitu. Nggak ada masalah. Jadi ya selama itu diperkenankan oleh si penghuni rumah. Kita tiba-tiba datang berempat puluh. Kata penghuni rumah, aduh saya nggak bisa nerima semua. Saya bisa hanya nerima 5. Udah 5 masuk, yang sisanya keluar. Sisanya pulang. Itu dia. Jadi tergantung kemampuan si pemilik rumah. Demikian ikhwatiddin rahimahullah wa iyyakum. Jadi tidak ada batasan. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz Afwan, mau bertanya, ini dari Maluku Utara, Kabupaten Haltim, Desa Wokajaya. Bagaimana dengan di tempat saya? Kebiasaan orang di sini kalau bertamu langsung masuk. Bagaimana dengan di tempat saya? Kebiasaan orang di sini kalau bertamu langsung masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Lalu bagaimana ini Ustaz? Jazakallah khairan. Insyaallah. Berarti perlu sosialisasi. Ya. Tapi gimana masuk tanpa izin tuh gimana? Nanti istri kita lagi pakai apa tuh gimana? Ya. Makanya kita kunci tuh, apa rumah orang sini nggak pakai kunci, apa nggak pakai pintu. Tapi begitulah, untuk menerapkannya, okelah,
memang begitulah kondisi masyarakatnya yang nggak pakai izin. Berarti ya kita perlu sosialisasi, mengajarkan kepada masyarakat adab-adab Islamiyah. Kalau memang mereka orang-orang Muslim ya, adab-adab Islamiyah dalam bertamu. Atau ya kita kunci rumah kita, sehingga ketika ada orang yang masuk langsung mau buka pintu ternyata dikunci dari dalam, tentu kan dia gedor ya. Di saat itulah kita bisa, kalau dia Muslim kita bisa ajarkan. Oh Pak silakan masuk Pak. Begitu. Akhi silakan masuk. Ini kita sharing sebentar ya, kita mau belajar sedikit tentang adab-adab dalam bertamu. Ingat, bertamu belum kita pelajari ya, masih minta izinnya aja nih. Ini belum masuk lagi. Yang baru kita pelajari itu masih minta izin, belum masuk. Ketika di dalam ada aturan lain. Demikian. Jadi ini perlu, bagaimana akhi? Perlu adanya sosialisasi dalam mengajarkan masyarakat bagaimana tata cara minta izin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Kita harus saling memaafkan jika ada yang berbuat salah. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang yang zalim dan yang sering mencaci namun tak pernah minta maaf? Kejadiannya sudah berulang kali. Bagaimana mensikapinya karena dia belum lebih berumur, sedang SRG SRG ini apa ya? Sudah ana maafin walau tidak pernah minta maaf. Namun kejadiannya malah kejadian lagi, mohon nasihatnya agar ikhlas. Barakallahu fiik. Ikhwafiddin. Memang memaafkan manusia itu tidak semudah mengucapkannya. Ya. Tidak semudah mengucapkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala afina 'anin nas. Mereka yang selalu memaafkan orang lain. Ikhwah, karena ini merupakan karakter yang luar biasa mulianya, ya. Maka karakter seperti ini harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Sering memberikan maaf. Mengapa ikhwatiddin? Ingat, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna, yaitu Maha Pemaaf. Sepemaaf-pemaafnya manusia, tidak ada yang bisa menyamai pemaafnya, Maha Pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang pemaaf adalah orang yang akan mendapat kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Al jaza' ma'al jinsil amal. Sesungguhnya pahala itu sesuai dengan balasan amalan yang dilakukan. Kalau dia senang memaafkan orang lain, lapang dadanya memaafkan orang lain, ya, maka Allah pasti juga akan memaafkan dosa-dosa dia. Demikian ikhwatiddin. Karena al jaza' ma'al jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan seseorang. Namun bagaimana kalau kita maafkan, ulang lagi, maafkan lagi, ya maafkan terus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pemaaf. Memaafkan terus. Hari ini kita salah, besok kita salah. Pagi kita salah, siang istighfar, sore salah lagi, malam istighfar, salah lagi pagi, istighfar lagi, Allah maafkan lagi, Allah maafkan lagi, Allah maafkan lagi. Kita juga seperti itu. Kita maafkan. Demikian ikhwafiddin. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, berapa kali saya memaafkan pembantu saya dalam satu hari? Beliau katakan 70 kali. Insya Allah kan. Pembantu mana yang tuh salahnya satu hari 70 kali? Saya kira kalau pembantu kita 3 kali satu hari, macam makan obat, 5 hari sudah kita pecat. Ini satu hari 70 kali kata Rasulullah. Insya Allah ya. Adab Islam itu. Kamu maafkan dia satu hari 70 kali. Jadi semakin kita memaafkan, maka semakin afdol. Tapi Ustadz ini kumat lagi, salah lagi, kita maafkan lagi. Masa kita maafkan terus? Ya, kita maafkan terus. Jadi sabar, ya harus sabar.
Memang sabar tidak ada batasnya. Ya. Sabar memang tidak ada batasnya. Kalau ada batas, nggak sabar namanya. Demikian. Makanya karena sabar itu nggak ada batasnya, pahalanya juga nggak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang sabar itu diberi pahala dengan tanpa batas. Baik, itu yang terafdal. Gimana kalau akhirnya saya nggak bisa memaafkan? Itu hak Anda, hak antum. Kalau memang antum nggak memaafkan, berarti gimana? Nanti di hari akhirat diperhitungkan jika antum tidak memaafkan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap seorang istri menjawab salam dari tamu laki-laki yang suaminya nggak ada di rumah? Seperti biasa, ya, seperti biasa. Karena Rasulullah SAW juga kan mengucapkan salam kepada kaum wanita, ucapkan seperti biasa. Boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada kaum wanita. Bagaimana kalau face to face misalnya, one by one, satu persatu, bertemu dengan seorang wanita, satu orang, apalagi yang satu jomblo, yang satu masih gadis. Gimana? Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, biasa. Tapi ingat, seorang akhwat tidak boleh menjawab dengan suara yang didayu-dayukan. Ini bermasalah. Makanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyatakan, demikian juga Imam An-Nawawi, apabila ucapan salam itu menimbulkan fitnah. Misalnya nih, seorang laki-laki berpapasan dengan seorang akhwat, seorang wanita. Yang laki-laki mengatakan, Assalamualaikum. Kata si perempuan, Waalaikumsalam. Jadi suaranya itu merdu, begitu mengiang-ngiang. Ya. Orangnya sudah pergi, sudah lewat, tapi suaranya itu masih terus ngiang. Salam, salam. Begitu terus, sampai terbayang-bayang sampai ke rumah. Berarti terfitnah nih laki-laki. Dalam kondisi seperti itu, dia tidak boleh mengucapkan salam kepada si wanita. Karena menimbulkan fitnah. Tapi kalau nggak menimbulkan fitnah, hukum asal salam itu disunnahkan. Karena ikhwafiddin, daf'ul madar yuqaddam ala jalbil manafi'. Menghilangkan, menolak kemudaratan lebih dikedepankan ketimbang mengambil manfaat. Menolak kemudaratan ini apa? Yaitu fitnah. Mengambil manfaat apa? Ucapan salam. Ya, karena fitnah ini satu perkara yang membahayakan, maka itu lebih kedepankan. Jadi tidak usah mengucapkan salam kepada seorang wanita. Ini bagaimana apabila ada tamu dari teman suami, dia mengucapkan salam. Apakah kita jawab salamnya? Ucap waalaikumsalam, tapi jangan suruh masuk. Ya. Jangan suruh masuk. Tidak boleh kita memasuki rumah seorang yang di sana hanya ada perempuan. Tidak dibolehkan. Ya katakan saja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya Pak. Ya jangan buka pintu. Atau buka pintu sedikit, tapi tetap pakai pakaian lengkap dong. Ya. Oh suami saya nggak di rumah Pak, maaf. Gitu. Udah selesai. Ya kalau dia masih orang Indonesia, nggak akan memaksa masuk kalau dikatakan sudah suami saya nggak di rumah. Itu dia. Yang dia mau masuk itu kalau si istri memang mempersilahkan masuk. Padahal suami nggak ada. Itulah baru si tamu masuk. Tapi kalau si istri mengatakan, maaf Pak suami saya nggak di rumah, itu dia nggak akan memaksa untuk masuk. Ya, demikian ikhwatiddin. Rahimani Allahu wa iyyakum. Saya kira itu sajalah, ya sudah jam 17.45. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Besok insyaallah adab bertamu yang kedua, part 2. Demikian. Oke, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Ikhwah, sekali lagi jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.